Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan yang membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan penuh keikhlasan, kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya yang terakhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Semoga keberkahan selalu tercurah kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya. Ya Allah, limpahkanlah cahaya ilmu-Mu kepada kami. Bukakanlah hati dan akal kami agar dapat memahami hikmah kehidupan. Satukanlah kami dalam majelis yang penuh berkah ini, dan jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai bekal dalam perjalanan menuju ridha-Mu. Sahabat cerita dan makna hidup yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di episode ke-36. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menelusuri jejak kebijaksanaan seorang ulama besar yang namanya masih bersinar dalam dunia tasawuf dan hikmah, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita memulai pembahasan, bagi sahabat yang baru bergabung atau belum menyaksikan episode-episode sebelumnya, jangan lupa untuk menelusuri berbagai kisah penuh makna yang telah kita sajikan di channel ini. Setiap episode mengandung hikmah yang dapat memperkaya batin dan mendekatkan kita kepada Allah. Episode 36, Pelajaran Hidup dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, sekilas, Al-Hikam menuju hati yang tenang. Sahabat, kita mulai dengan perkenalan kepada beliau dengan menyampaikan biodata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nama lengkap, Tajuddin Abu Al-Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Sakandari. Kelahiran, sekitar tahun 648 Hijriah, 1250 Masehi, di Iskandariyah, Alexandria, Mesir. Wafat beliau 1309, tahun 709 Hijriah, 1309 Masehi, di Kairo, Mesir. Kalau melihat dari waktu tersebut sekitar 61 tahun usia beliau di dunia. Untuk pelajaran fikih yang dianut mazhab Maliki, bidang keilmuan yang dikuasai diantaranya fikih, tasawuf, akidah, dan hikmah. Guru mursyid yaitu Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi, penerus Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, yang merupakan murid dari pendiri tarekat Syadziliyah, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi tarekat yang dijalani oleh beliau adalah tarekat Syadziliyah. Karya terkenal, Al-Hikam, Lataif Al-Minan, Taja Al-Arus, Miftah Al-Falah, dan lainnya. Kontribusi, mengokohkan ajaran tarekat Syadziliyah, menyebarkan ilmu tasawuf berbasis hikmah, serta menjembatani antara syariat dan hakikat dalam Islam. Sahabat, perlu disampaikan bahwa pemaknaan hikmah agar menjadi fokus dalam pembelajaran dan agar lurusnya niat dan itikad dalam belajar. Mari kita telusuri bersama arti hikmah yang sebenarnya. Secara bahasa, kata hikmah berasal dari bahasa Arab yang berarti kebijaksanaan, keteguhan, atau pemahaman yang mendalam. Akar katanya, hakam, juga berkaitan dengan makna, memerintah, atau mengontrol, yang mengisyaratkan kebijaksanaan sebagai bentuk pengendalian diri dan pemahaman yang benar. Dalam konteks Islam, hikmah memiliki makna lebih luas, di antaranya yang bisa kita fahami. Kebijaksanaan ilahi, pemahaman mendalam yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, baik dalam ilmu, akhlak, maupun tindakan. Hikmah ini sering disebut dalam Al-Quran
Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Keselarasan antara syariat dan hakikat. Hikmah bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga pemahaman mendalam tentang makna di balik perintah dan larangan Allah, sehingga seseorang dapat mengamalkannya, berpraktek dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Pemahaman yang tepat pada waktunya. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam mengajarkan bahwa hikmah adalah kemampuan untuk memahami takdir, menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, dan menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Kalimat ini sederhana, mudah diucapkan, dan seolah kita telah faham, namun perlu perjuangan dalam praktek keseharian. Keseimbangan antara akal dan hati. Hikmah adalah ilmu yang bukan hanya dipahami oleh akal, tetapi juga menyentuh hati. Orang yang berhikmah tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan spiritual yang dalam. Jadi, hikmah yang sebenarnya adalah kemampuan untuk memahami kebenaran secara mendalam, bertindak dengan kebijaksanaan, serta menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah dengan penuh kesadaran dan keseimbangan. Hikmah berkaitan dengan ketajaman berpikir, kedewasaan spiritual, dan pemahaman terhadap ketetapan Allah dalam kehidupan. Hikmah bukan kesaktian, tetapi kebijaksanaan sejati dalam memahami dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Sementara itu, kesaktian lebih sering dikaitkan dengan kemampuan luar biasa atau supranatural, seperti kekuatan fisik di luar nalar atau kemampuan melakukan hal-hal ajaib. Dalam Islam, kesaktian tidak selalu menjadi tanda kebijaksanaan atau kedekatan dengan Allah. Bahkan, jika kesaktian diperoleh dengan cara yang tidak benar, bisa jadi itu adalah ujian atau tipu daya. Sahabat cerita dan makna hidup yang dirahmati Allah, kita kembali lanjutkan ke pokok tema saat ini. Ibnu Athaillah As-Sakandari dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam dunia tasawuf yang memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara manusia dan Allah. Salah satu karya terbesarnya, Al-Hikam, menjadi rujukan penting bagi para pencari hikmah dan ilmu spiritual hingga saat ini. Beliau adalah seorang ulama besar, ahli fikih, dan sufi yang terkenal dengan kitabnya yang berjudul Al-Hikam. Lahir di Iskandariyah, Mesir, beliau tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat dan akhirnya menjadi salah satu tokoh besar dalam dunia tasawuf. Sejak kecil, Ibnu Athaillah dikenal sebagai pemuda yang haus akan ilmu. Awalnya, beliau menekuni ilmu fikih secara mendalam, namun dalam perjalanannya, beliau bertemu dengan seorang guru yang mengubah pandangannya tentang kehidupan. Perjalanan beliau penuh dengan ujian dan cobaan, tetapi justru dari sanalah lahir kebijaksanaan yang mendalam. Salah satu guru terbesar Ibnu Athaillah adalah Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi, seorang tokoh sufi dari tarekat Syaziliyah. Dari beliau, Ibnu Athaillah belajar bahwa ibadah bukan sekadar ritual lahiriah, tetapi juga perjalanan batin yang menuntut ketulusan dan kesungguhan. Melalui Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah cerminan dari kebijaksanaan Allah. Salah satu pelajaran penting dari beliau adalah jangan terlalu bergantung pada usaha, tetapi bertawakallah kepada Allah setelah berikhtiar. Prinsip ini relevan dengan kehidupan kita saat ini, di mana banyak orang terjebak dalam kegelisahan karena lupa menyerahkan hasil kepada Allah. Sahabat, sedikit kita mundur pada kisah awal, kebimbangan Ibnu Athaillah dalam mengikuti jalan tasawuf. Yang dikutip dalam kitab Lataif Al-Minan, yang merupakan buku biografi spiritual yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Dikisahkan bahwa sebelum bergabung dalam tarekat Syaziliyah, Ibnu Athaillah adalah seorang ulama fikih yang sangat rasional. Ia merasa ragu terhadap jalan tasawuf, menganggapnya tidak sesuai dengan akal dan hanya ilusi. Namun, karena dorongan batinnya, ia akhirnya bertemu dengan Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi, murid dari pendiri tarekat Syaziliyah, Syekh Abul Hasan Asy-Syazili. Suatu hari, Ibnu Athaillah bertanya kepada gurunya, "Wahai tuanku, bagaimana seorang hamba dapat mengetahui bahwa Allah meridhoi kehidupannya? Mengapa banyak orang yang berusaha keras tetapi tetap gagal, sementara yang lain seakan mendapat kemudahan tanpa usaha berat?" Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi tersenyum dan menjawab, "Ketahuilah, ketika Allah menghendaki sesuatu untukmu, maka Dia akan membuka jalan menuju takdir itu. Tetapi jika Dia tidak menghendakinya untukmu, sekeras apapun usahamu, hal itu tidak akan terjadi. Jika engkau telah berusaha dan bertawakal, lalu sesuatu tidak terjadi, maka ketahuilah bahwa itu adalah rahmat darinya agar engkau tidak terbebani dengan sesuatu yang bukan bagianmu." Lalu, beliau melanjutkan, "Seorang hamba yang mengenal Allah tidak lagi gelisah dengan rezekinya, karena ia tahu bahwa Allah telah menetapkan segalanya. Orang yang beriman akan tetap berusaha, tetapi hatinya tidak terguncang oleh hasilnya." Dari dialog ini, Ibnu Athaillah mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal usaha dan logika, tetapi juga tentang kepercayaan penuh kepada Allah, tawakal, dan menerima ketetapannya dengan hati yang tenang. Sahabat, mari kita simak dialog tentang hakikat kehidupan. Suatu hari, Ibnu Athaillah bertanya lagi, bagaimana seseorang bisa hidup di dunia, tetapi hatinya tetap bersama Allah? Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi menjawab, "Engkau berada di dunia, tetapi jangan biarkan dunia masuk ke dalam hatimu. Gunakan dunia sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Jika engkau memiliki sesuatu, jangan biarkan ia menguasaimu. Dan jika engkau kehilangan sesuatu, jangan biarkan kesedihanmu merusak keyakinanmu kepada Allah." Jawaban ini menjadi dasar prinsip hidup Ibnu Athaillah, yang kemudian ia tuangkan dalam kitabnya Al-Hikam, terutama dalam salah satu hikmah terkenalnya. "Bersungguh-sungguhlah dalam mencari duniawi sesuai dengan kadar kebutuhanmu, tetapi bersungguh-sungguhlah dalam mencari akhirat sesuai dengan kadar keabadianmu." Sahabat, dari dialog tersebut dapat kita mengambil pembelajaran di antaranya. Tawakal sejati berusaha sepenuh hati, tetapi tetap menerima hasil dengan ridha kepada Allah. Jangan terikat dengan dunia-dunia hanya sarana, bukan tujuan akhir. Hati harus bersama Allah hidup di dunia, tetapi hati tetap bergantung pada Allah. Tidak semua usaha harus berhasil. Jika sesuatu tidak terjadi meskipun sudah berusaha, bisa jadi itu bentuk perlindungan dari Allah. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bagaimana Ibnu Athaillah akhirnya menemukan keseimbangan antara akal, usaha, dan keyakinan kepada Allah, yang kemudian ia sebarkan dalam ajaran hikmahnya. Dikutip dari tulisan Profesor Dr. Haji Syihabuddin Kaliubi, LC, M.Ak, Guru Besar Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kitab Al-Hikam disebut-sebut sebagai magnum opusnya. Kitab itu sudah beberapa kali disyarah, antara lain oleh Muhammad bin Ibrahim ibn Ibad Ar-Rundi, Abdullah Syarqawi, Syekh Ahmad Zarruq, Ahmad ibn Ajibah, dan Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kitab Al-Hikam merupakan karya monumental mursyid ketiga tarekat Asy-Syaziliyah, sehingga menjadi sumber utama untuk memahami ajaran tarikat Asy-Syaziliyah dan termasuk disiplin ilmu dalam memahami kajian tasawuf. Sehingga kitab ini menjadi karya terbaik dan komprehensif yang dikarang oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Kitab ini ditulis penulisnya secara hemat,
karena tidak mencantumkan rujukan berupa dukungan ayat Al-Quran, Al-Hadis, dan berbagai argumentasi lainnya. Lebih dari itu, kitab ini sepertinya ditulis sebagai refleksi atas pengalaman penghayatan spiritualitas penulisnya. Beliau menyampaikan, kitab Al-Hikam mengandung beberapa ajaran penting tentang pengelolaan diri, antara lain. Orang yang arif adalah orang yang tidak membanggakan amal ibadahnya. Orang yang bangga dengan amalnya kurang pengharapan kepada Allah, sehingga apa saja yang diperolehnya dianggap karena amal ibadahnya, karena egonya, bukan karena Rahman dan Rahimnya Allah. Sedangkan orang yang arif, bijaksana, dalam meneguhkan imannya kepada Allah, selalu berpegang teguh kepada kekuasaan dan iradah yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang kuat tegak dan kokoh ikatannya dengan iman ialah ibadah yang dilaksanakan oleh hati yang ikhlas. Karena ikhlas adalah ruh amal, dan amal seperti itu menunjukkan tegaknya iman. Apabila amal ibadah tidak dilandasi keikhlasan, maka akan membawa si hamba menjadi angkuh dan lupa diri. Hati yang di dalamnya hidup dengan keimanan akan merasa sedih apabila iman dan taat itu hilang daripadanya. Hati yang beriman itu sangatlah senang apabila ia telah melaksanakan kebaikan atau ketaatan. Orang yang beramal dengan menanti-nanti waktu senggang sama halnya dengan orang yang dipermainkan oleh waktu. Waktu berjalan terus, sedangkan waktu luang pun belum juga ada, sehingga amal pun belum dilaksanakan. Apabila waktu beramal sangat sempit, maka peluang untuk beramal pun boleh jadi tidak mencukupinya. Apabila manusia memahami suatu cobaan yang datang dari Allah dan diterima dengan keridaan hati, maka cobaan itu akan dirasakannya menjadi sesuatu yang sangat ringan. Allah memberi cobaan kepada para hambanya, tidaklah berarti Allah membencinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih sayang dengan memperhatikan hamba yang dicoba itu. Sahabat yang dirahmati Allah, dari perjalanan hidup dan pemahaman Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita belajar bahwa pencarian ilmu bukan sekadar untuk kepintaran duniawi, tetapi untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah. Setiap ujian yang kita alami bukanlah hukuman, melainkan cara Allah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Sahabat, dengan waktu yang singkat ini, tentulah tidak akan cukup untuk mengupas tuntas semuanya. Namun dengan waktu yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi peringatan untuk kita semua sebagai jalan saling mengingatkan. Terima kasih telah menyimak episode ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu menanamkan hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Mari terus menggali makna hidup dan mendekat kepada Allah dengan ilmu dan kesadaran spiritual. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya di hati kami, petunjuk dalam perjalanan kami, dan amalan yang Engkau ridhoi. Ampunilah dosa kami, bimbinglah langkah kami, dan satukanlah kami dalam kebaikan di dunia serta akhirat. Sahabat cerita dan makna hidup, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menyukai, berkomentar, dan membagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.